Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin di channel YouTube FPA Gontor, Forum Pesantren Alumni Gontor. Dan kita akan ada pada segmen Hikayah Pesantren. Sekarang saya sedang ada di Tasik Malaya. Kita akan bersilaturahim ke pesantren Riyadul Ulum wa Dakwah. Condong ya. Condong Ya, sih. terkenalnya ya. Terkenalnya Condong sih Condong, ya. ya. Nama kota apa? Nama kampung. Nama kampung Condong ya. Mirip Pesantren Condong. Condong ini ya. Ya. Kita akan ngobrol dengan Bapak Wakil Pimpinan Kiai Al-Hajj Mahmud Farid, alumni Gontor 1984. Pak Kiai, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebal Pak Kiai. Ya khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali saya silaturahim lagi sini Pak Kiai. Ya, alhamdulillah. Ini yang ketiga kalinya Ya, saya silaturahim alhamdulillah. dengan anak-anak di sini Pak Ya, Kiai. ya, ahlan. Perkembangannya luar biasa Pak Kiai. Alhamdulillah, doa. Saya mulai dulu dari belum ada aula di sini. Ya. Alhamdulillah Sekarang sekarang sudah ada aula, Sudah ada. ya. Betul. Waktu itu mau di luar lapangan. Ya, masih terbuka, hujanan. Ya. Akhirnya kita pindah ke masjid. Ya, betul, ya. Dipindah ya, betul. Alhamdulillah. Ya. Antum alumni Gontor tahun 84. 84. Al-Godam gitu aja. Oh, Al-Godam. Ya, tuh. Al-Godam ya gitu. Dari Gontor ngabdi di mana, Ustaz? Ngabdi di Gontor Pusat ya 2 tahun. 2 tahun ngabdi. Ya, pulang 86 gitu. Pulang 86. Ya, gitu. Pulang 86 langsung terjun ke pesantren. ya gitu. Ini Membantu orang tua gitu kan. Oh, waktu itu orang Ya, tua. masih ada orang tua. Masih ada orang tua, Ustaz? Ya, betul, ya. Orang tua ini generasi keberapa? Ke-6 gitu ya. Kalau antum berarti generasi ke-7 sekarang itu ya. Ke-7. Ke-7 ya. Wow, berarti berapa tahun di pesantren ini berdiri, Ustaz? Ya, kalau cerita orang berdirinya sudah puluhan, mungkin ratusan tahun ya. 1864 katanya gitu ya. 1864. Betul, gitu ya. Itu waktu penjajahan Belanda. Belanda, zaman Denles itu kan, gitu. Bukti fisiknya ada wakaf dari Pangeran Kornea. Pangeran Kornea. Itu siapa, Ustaz? Itu Bupati Sumedang, tatkala Tasik masuk ke wilayah Sumedang. Ya, itu zaman Denles itu. Oh, zaman Denles Ya. sudah ada waktu itu wakaf, Ustaz? Wakaf ya. Oh, udah wakaf? Udah, sekarang alhamdulillah wakaf masih ada gitu kan. Itu gitu. tanah atau apa waktu itu? Tanah ya. Jadi Bupati Sumedang mewakafkan. Itu gitu ya. bentuknya ada tertulis gitu, Ustaz? Nggak ada sih. Oh, nggak ada ya, ya. tapi tanah itu dari Bupati Ya. Sumedang. Cuma cerita turun-temurun gitu kan. Oh, cerita generasi turun-temurun. bahwa ya Pangeran Kornea memberikan wakaf untuk bekal pimpinan pesantren waktu itu gitu ya. Gitu. Oh, waktu itu generasi pertama ya Kiai Haji Nawawi itu. Kiai Haji Nawawi ini pendiri pertama ya. Kemudian ya karena lokasi awal itu dipakai jalan kereta api Bandung Surabaya, dipindahkan ke sini gitu ya. Oh, pertamanya di lokasi yang sekarang ada relnya gitu ya. Oh, gitu. terus Jadi dipindah. sejarah Condong itu tinggal lihat aja itu sejarah rel kereta api itu. Oh, jadi Ya. pondok ini sama ya Iya. sejarahnya dengan rel kereta api itu Bandung ya? Surabaya. Bandung Surabaya. Gitu. Masya Allah, 1864. Ya. Loh, waktu itu kan penjajahan, Ustaz. Ya. Itu enggak dilarang? Enggak. Oh, enggak ya? Enggak itu kan. Cuma ya pesantren kan sifatnya no kooperatif gitu ya. Jadi cocok sekali kalau pesantren waktu itu di pedesaan gitu kan. Oh, di dalam ya? Sembunyi gitu ya. Oh, tersembunyi lah ya? Iya. Oh, tidak Betul. terpantau. Tidak terpantau gitu. Jadi sistemnya waktu itu pertama kali apa sih? Ya, sistemnya itu ya pertama mungkin ngelola masyarakat, kemudian ada 1-2 orang santri yang gitu datang, ya seperti sejarah pesantren saja gitu, dibikin kobong-kobong, ya, gitu.
Kiai Nawawi itu belajar di mana, Ustaz? Kalau Saat tidak itu? salah pernah ke Jombang juga gitu ya, ke Jombang, ke Madura gitu ya. Ya, selalu silsilahnya ke Madura dan ke Madura itu ya. ke timur gitu kan ya. Betul gitu. Pusat keilmuan dulu itu memang salah satunya Madura. Madura ya gitu. Oh, Ya, Bangkalan itu kan. Bangkalan gitu, ya. Jadi termasuk pendiri pesantren ini Kiai Nawawi, termasuk ke Ya, Jombang, sekolah. ke Madura juga ya Madura. gitu ya. Berarti sistemnya pertama kali Salafiyah. Salafiyah total. Belajar ya. kitab kuning berarti. Salafiyah total ya. Total berarti ya. Gitu. Mengajarkan kitab Itu, kuning. Kitab kuning betul gitu. Turun temurun terus. Turun temurun sampai ya generasi ke-6 gitu kan. Sampai generasi ke-6 Nah, itu terus begitu. Istiqomah Mengajarkan itu, ya. kitab kuning. Iya gitu. Oh, Mengajarkan agama melalui kajian-kajian. kajian-kajian kitab kuning. Iya, betul gitu. Dari 1864. Iya. Masya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah ya. Nah, mulai kemudian berkembang menjadi sistem pengajaran yang lebih katakan berubah lah ya, Ya. transformasi menjadi Salafiyah dan modern Ya, gitu iya, ya. Ada betul. dua. Nah, itu mulai kapan, Ustaz? Nah, itu ketika ponakan saya itu lari dari Gontor gitu ya, kabur. Kemudian mulai gitu ya pengajaran bahasa Arab. Nah, Oh, beliau jadi kelas ketika- 4 gitu ya. Ponakan saya itu sekarang di Banjar itu 85 gitu kan. Oh, itu pulang dari Gontor, Gontor, terus dia kemudian ya, mulai. dia ini dulu ya apa melanglang buana dulu ke Kalimantan selama 8 bulan itu. Ceritanya ingin ya ke Malaysia. Ya, cuma tidak kesampaian, terdampar di laut 8 bulan lamanya, akhirnya pulang ke Tasik gitu ya. Oh, jadi dimulai dari ponakan Ya, pulang itu, sini. pulang. Nah, itu dari Gontor itu. Dari Gontor kelas 4. Kelas gitu, 4 ya. selesai. Ya, selesai. Nah, di sini Membantu kakeknya di membantu sini kakek. ya mengawali pembelajaran bahasa Arab ala Thoriqoh Al-Mubasyarah gitu kan Gontor gitu. Oh, bahasa Arab dulu berarti ya Dulu mulainya ya. ya, bahasa Arab bahasa Inggris juga gitu. Bahasa Arab, bahasa Inggris. Ya. Oh, bahasa lah ya. Bahasa lah gitu ya. Heeh. Ya kemudian 86 kebetulan ya Bapak kita mulai memimpin, ya kita diminta untuk pulang gitu ya. Untuk ya, istilahnya memperkuat itu ponakan saya itu gitu ya. Itu akhirnya saya pulang, izin ke Kiai Haji Abdullah Sukri gitu kan. Oh, 86. Oh ya, sudah Pak Syukri Iya, Pak ya. Syukri. Kebetulan bersama-sama dengan Al Ustadz Muhlisin Daski izinnya itu. Oh, izinnya bareng. Ya, bareng. Gitu senasib itu kan. Aceh ya. Aceh ya pulang. Ya alhamdulillah mulai gitu ya kita benahi pesantren ini. Diawali tadi melanjutkan pembelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian disiplin ditingkatkan gitu ya. Manajemen juga mulai dikembangkan ala Gontor gitu. Oh. Alhamdulillah gitu ya. Kemudian 87 adik saya pulang dari Gontor, alumni juga. Maka alhamdulillah gitu ya dengan bertambahnya ini tenaga akhirnya semakin ini gitu ya. Semakin memperkuat untuk ini, sistem ya Gontornya Gontor itu ya. Ya. Itu berlanjut sampai tahun 1996. Alhamdulillah dengan adanya program bahasa waktu itu condong terkenal dengan bahasanya gitu ya, sehingga ya kalau ada di jalan, di angkot, di pasar orang bicara bahasa Arab pasti masyarakat itu menuduh Tahu, itu ya. santri condong Santri katanya condong. gitu. Itu sampai 1996. Alhamdulillah santri meningkat, waktu itu kisaran 400 lah gitu santri itu. Santri itu 400 tahun 1996. 96. Ya, gitu. Oh. Itu Setelah ya. ada sistem bahasa, Bahasa, gitu itu sampai ya. 400 waktu Ya. itu. Nah, cuma ya waktu itu santri sudah ya bervariasi gitu. Ada yang murni mondok, ada juga yang sekolah keluar. Nah, itu jadi kendala bagi kita gitu.
Oh, masih ada ya? Ya, Ada jadi yang kendala ya akhirnya disiplin kurang berjalan dengan baik gitu. Program tidak optimal lah gitu. karena tidak semuanya mondok. Iya gitu. Oh. Dan klimaknya itu ya itu ada kerusuhan Tasikmalaya itu 1996 gitu. 1996 Itu akibat ada pelanggaran itu yang dilakukan santri, kemudian mungkin ditakjir oleh keamanan santri, ya tidak, orang tuanya tidak nerima, ya akhirnya terjadi apa yang tidak kita harapkan gitu ya. 96. Nah gitu ya. Itu ujian betul. Ujian betul gitu. Hampir setiap pondok punya Ya, ujian. ya, Apa betul. yang terjadi setelah itu? Ustaz? 96 itu. Setelah itu ya kita evaluasi, maka dapat disimpulkan bahwa ya sistem yang ada memang harus kita benahi gitu ya, kita benahi. Alhamdulillah gitu kita sepakat untuk membuka gitu ya pendidikan formal gitu, ya, SMP gitu. Itu bisa berdiri tahun 2001 itu gitu ya. Dari 96 gitu, melalui ya proses yang panjang juga gitu ya. 2001 Ya, berdiri mulai SMP. SMP dengan jumlah santri perdana ya yang formal itu 37 orang gitu. 37 orang. Ya gitu. Dan alhamdulillah dengan ya adanya sekolah formal tadi ya dari tahun ke tahun kuantitas meningkat gitu ya. Seiring peningkatan kualitas juga gitu, alhamdulillah gitu ya. Gitu. Nah, itu diantaranya, jadi ya kita merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Gontor gitu, yang ya mungkin barokah dari Gontor ya kita bisa seperti ini gitu ya. Jadi bisa bertransformasi dari sistem salafiyah total ya menuju ya mungkin bisa dikatakan ya mutakamilah ya gitu ya, keterpaduan antara itu ya salafiyah dan asriyah gitu ya. Menarik sekali, berarti SMP di sini. Ya SMP. Ya kita ini apa SMP SMA berarti. Ya kenapa kita ambil SMP? Ya pertama ya setelah apa kita kaji, kita apa istilahnya itu dalami, ternyata masyarakat itu lebih cenderung ya menyekolahkannya ke SMP gitu ya. Gitu. Jadi kita ambil SMP saja. Yang kedua yaitu fleksibilitas kurikulum gitu. Ya, karena kalau ke Kemenak mungkin fikihnya nanti ada 2 versi gitu kan. KMI sama ya, Kementerian Agama. Ya kalau dengan SMP ya kita ambil fikih KMI gitu ya, pesantren gitu. Pelajaran umum berarti yang SMP. Ya. Terus pelajaran keagamaan ya pesantren. Yang pesantren ya. ya. Gitu ya. Fikihnya yang dari KMI Gontor. Ya. Plus yang kitab ya, kuning. Kitab kuning itu ya gitu. Kitab kuningnya masih, tradisi itu masih berjalan. Masih berjalan karena prinsip kita ya al muhafadzah alal qadimis sholih wal ahdu bil jadil aslah. Kita tetap menjaga ya pola-pola lama, nilai-nilai lama yang bermaslahat dan terbuka gitu untuk menerima nilai-nilai baru yang mungkin lebih bermaslahat. Maka ya kitab kuning itu ya kewajiban lah mungkin gitu untuk tetap dilestarikan, bahkan diperkuat gitu kan gitu. Di sini kitab kuning jadi pelajaran masuk kurikulum atau seperti apa sih? Masuk kurikulum. Oh, masuk kurikulum? Ya, jadi kurikulum kita itu ada 3 sintese. Desa ya gitu. Kurikulum salafiyah gitu dengan kitab kuningnya tadi gitu. Kurikulum asriyah Gontor dan kurikulum watoniyah gitu ya. Yang nasional gitu ya. Jadi 3 sintesa kurikulum gitu. Ya. Oh, jadi 3 kurikulum itu. Ya, gitu. Ya. Nah, yang kalau kurikulum formal yang SMP kan udah jelas. Ya. KMI jelas. Yang kitab kuning itu seperti apa sih? Ya alhamdulillah ya karena kita punya banyak waktu gitu kan. 24 jam ada di pesantren, ya semuanya masuk gitu. Walaupun mungkin ada ya pemangkasan lah gitu ya. Disesuaikan dengan ketersediaan waktu gitu kan.
gitu. Belajar kitab kuning itu berarti di kelas. Di kelas, ya. Oh, modelnya di kelas. Di kelas. Jadi semua konten kurikulum yang 3 sintesa itu semuanya di kelas, gitu. Tidak ada istilah ya sekolah dulu baru gitu Kitab kuning gitu ya. Ya. Oh, jadi sama-sama semua Iya. satu kesatuan gitu. Ya? Iya, betul-betul dikolaborasikan, dioplos menjadi satu rangkaian kurikulum gitu ya gitu. Oh. Ya, contohnya jam pertama mungkin Al-Qur'an, jam kedua mungkin matematik, jam ketiga fikih mungkin Ya. kitab kuning itu gitu ya. Terus sampai gitu ya jam 3 itu. Dari jam 7 sampai jam 3. Ya semuanya gitu ya ada di waktu yang sama gitu ya. Siang hari. Kalau malam hari ya sorogan aja gitu. Kalau Ya, malam hari penguatan kajian kitab kuning gitu ya. kajian Ya, kitab kuning. kuning melalui ya sistem sorogan itu. Sorogan ya. Gitu ya. Jadi 3 itu semua kesatuan. Ya, satu kesatuan. Satu kesatuan. Yang tidak bisa ditawar-tawar lagi gitu ya. Harus semuanya masuk gitu ya. Kitab kuning diujikan juga. Diujikan juga sama gitu. Oh, sama. Iya, sama. Ada Sapahi, ada Tahriri gitu. Sama diujikan gitu. Kitab-kitabnya yang standar di pesantren atau seperti apa sih? Ya, standar pesantren. Untuk SMA ya insya Allah jilid 1 ya Anatul Tholibin selesai gitu. Untuk tingkat SMA itu. Dari mulai Safinatun Najah, kemudian Bajuri gitu ya. Fathul Qorib dan Bajuri gitu. Kemudian Anatul Tholibin gitu. Untuk fikih gitu ala pesantren Salafiyah gitu ya. Dari mulai berarti 37 orang loh formal. Iya, 37 Sekarang orang. udah berapa santri sekarang? 3.000 sekarang. 3.000 santri? Ya, santri ya. Masya Allah. Tambah mahasiswa sekitar 400-an gitu. Mahasiswa Ya, 400? ya. Oh, jadi mahasiswa perguruan tinggi sudah ada juga di sini? Sudah ada dua perguruan tinggi. Gitu. Ada 2? Ya. Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam, yaitu berafiliasi ke Kemenag. Kemudian ada ITB RU gitu ya, Institut Teknologi dan Bisnis Riyadul Ulum. Oh, Institut Teknologi dan Bisnis Riyadul Ulum. Riyadul Ulum. Iya betul. Oh, itu ke Kemendikbud itu Ristek. Ristekdikbud ya. Ya. Oh, jadi dua institusi. Induk ya. 2 induk ya. Ya, sebagaimana ya jenjang SMP SMA-nya. Pesantrennya ke Kemenag, SMP SMA-nya ke Kemendikbud gitu ya. Oh. Biar ya istilahnya ke nasionalisan juga ada gitu kan. Dulu mulai wakaf berapa hektar, Ustaz? Ya kita pertama ya dari Pangeran Kornel itu 400 tumbak ya. 400 tumbak itu berapa kira-kira? Satu tumbaknya itu 14 meter persegi. 14 meter ya. Kalau di Sunda istilahnya bata ya, satu bata. Oh, satu bata ya. Satu bata itu 14 meter persegi. Kali 400. Iya, itu 400. Kemudian ya alhamdulillah ketika lokasi pindah ke sini yaitu ada dermawan ya lokal memberikan lahan seluas 4 hektar gitu. 4 hektar Ya, di di sini gitu ya. Alhamdulillah sekarang ya sudah 10 hektaran lah mungkin lokasi ini gitu. Oh, Gitu ya. alhamdulillah. Ya. Jadi karena kita gurunya gontor gitu kan, gitu ada panca jangka, panca jiwa gitu. Sehingga ya dengan didorong dengan nilai-nilai tadi ya kita alhamdulillah bisa seperti ini gitu. Gitu. Nah, alumni itu kemana aja sekarang yang sudah ada? Ya, yang sekarang itu ya karena kita SMA itu banyak yang melanjutkan ke berbagai perguruan tinggi baik dalam negeri ataupun luar negeri. Yang terbanyak ke luar negeri itu ke Mesir gitu. Ke Mesir ya? Sekarang di Mesir ada sekitar 50 alumni. 50 alumni di Mesir. Itu ada IKPC-nya di sana. Oh, malah ada Ya, Ikatan Keluarga Pesantren Condong. Iya itu. Di sini tuh terkenalnya pesantren Condong. Iya, Condong gitu. Kalau di Gontor IKPM, kita IKPC. IKPC ya. Sudah ada cabang di Mesir gitu kan. Alhamdulillah. Kemudian yang ke UIN banyak, yang ke
ITB itu ada juga, ke IPB, Unpad, UI, UGM juga sudah banyak Sudah yang lulus ada gitu ya. gitu ya, alhamdulillah. Ini kan kalau sudah 3.000 Ya, orang nih, ya. tentu pengembangan ekonomi unit usaha ya, sudah ya. mulai banyak Ya, di sini. Apa alhamdulillah. saja di sini? Seth? Ya kalau tidak ini jumlahnya itu sekitar 24 unit usaha. 24 Ya, unit usaha. Ya, gitu, Masya alhamdulillah. Allah. Jadi prinsip kita ya ekonomi proteksi gitu kan. Ah. Ala Gontor lah gitu. Gontor. Jadi sekecil apapun peluang ekonomi ya kita jalani gitu ya, kita ambil gitu kan. Gitu. Jadi prinsipnya ekonomi untuk pendidikan gitu. Gitu. Bukan pendidikan untuk ekonomi tapi ekonomi untuk pendidikan gitu. 24 unit usaha. Ya gitu. Baik yang ada di pesantren maupun di luar. Ya di luar. Ada juga di luar. Ada juga ya. Di luar apa? Itu supermarket. Gitu. Supermarket ya, punya. Punya gitu. Oh, Supermarket ada Pertasop gitu ya. Pertasop punya juga ya. Ada, alhamdulillah. Banyak unit-unit usaha yang di luar, ATK diantaranya, kemudian gas, kemudian Gas. ya. Di tabung juga ada, distributor ya. Iya, distributor gitu. Jadi ya alhamdulillah lah gitu, dengan ilmu yang kita dapat dari Gontor kita praktekkan di sini dan ya seperti ini hasilnya gitu, alhamdulillah. Alhamdulillah gitu ya. Jadi ya secara kuantitas terus berkembang, ya juga kualitas sudah dirasakan gitu, kita bersyukur. Ya, kemudian pengembangan lahan dan pembangunan terus berlanjut gitu, alhamdulillah gitu. Oh iya, sekarang ke arah sini, Ya, ke arah sini masih ini luas masih di ada sini. 3 hektar ke sini gitu ya. Yang belum di ini baru 2 unit mungkin yang di belakang itu ada kelas dan asrama itu di belakang ini rumah. Kader ada berapa orang, Seth? Kader yang kita kan ada kader keluarga, ada kader ini institusi gitu ya. Binaan ya. Alhamdulillah sekarang itu guru itu jumlahnya 400 orang. 400 ya. 400. Dari Gontor ya sekitar 40 orang gitu. 40 orang ya, alumni Gontor. Oh, alumni Gontor 40-an di sini. Orang di sini ya. Banyak juga ya. Dan alhamdulillah setiap tahun kita dapat guru pengabdian. Ya sekarang 10 orang juga gitu ya. 10 orang gitu. Ya gitu. Alhamdulillah gitu. Profil alumni Condong yang diharapkan itu seperti apa, Seth? Ya kalau kita tidak muluk-muluk lah. Jadi selesai gitu ya pesantren di sini, kalau ada yang mau lanjut ya silakan lanjut kuliah. Intinya mereka diharapkan untuk menjadi ya seperti Gontor aja, mendiru kaum gitu. Gitu ya. Menjadi pendai gitu yang ya ikhlas, yang mujahadah, yang istiqomah gitu kan, menjalankan kewajibannya itu. Ya. Ke depan, Seth, inginnya pesantren Condong itu seperti apa, Seth? Ya, jadi kebetulan Bapak almarhum ya, Bapak kita itu orang visioner gitu ya. Dia punya basic pendidikan formal, sehingga ketika dia mulai memimpin pesantren ini sudah anak-anaknya itu sudah siap dengan ya keformalannya itu gitu ya. Itu sehingga di catatan gitu ya, ini dokumen yayasan pesantren ini harus bisa sampai ke jenjang perguruan tinggi gitu ya. Dan alhamdulillah ya mulai tahun 2018 kita sudah mulai membuka sekolah tinggi ilmu adab dan budaya Islam gitu ya. Dan Juni sekarang ini mau wisuda gitu, perdana gitu ya. Wisuda perdana? Ya, perdana gitu. Gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi ingin menjadi universitas lah, ya, di sini ada. Jadi obsesinya seperti itu. Sudah ada 2 cikal bakal fakultasnya ya. Kita gabungkan saja nanti, dan ya nama sudah kita ambil gitu, kita punya gitu. Kedepannya jadi Universitas Riyadul Ulum gitu. Universitas Riyadul Ulum. Uniru gitu ya. Uniru ya. Ya betul. Itu ini impian lah ini. Insya Allah. Insya Allah. Kita doakan bersama-sama ya mudah-mudahan
ini bisa tercapai Ya. ini. Uniru. Uniru ya. Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, doa dari antum. Selalu. Amin. Amin. Kita Mohon doanya harapkan. juga Ustaz. Ya, sama-sama mudah-mudahan ya nih terus berjibaku di dakwah gitu ya. Amin. Dakwah dan Betul, Ustaz. ya mencetak gitu manusia-manusia yang siap gitu berjuang gitu. Betul Ustaz. Mudah-mudahan antum selalu sehat. Amin, amin, amin. Ya. Pimpinan, keluarga, Ya, amin. pondok, Doanya, ya. para guru, santri-santri juga selalu sehat, tambah Ya. semangat di sini, Ya, Ustaz. ya, Tambah terus berjuang untuk masyarakat ya. Amin, dan amin. maslahat buat umat. Ya, amin, amin. Berkah-berkah insya Allah. Ustaz. Amin, amin. Ya. Demikian teman-teman sekalian, ini perbincangan kita di pesantren Condong. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.